Halo teman-teman, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Firdausi, bisa dipanggil Alfian. Saya berasal dari Prodi D4 Teknik Listrik. Oke, lanjut. Di sini ada yang tahu nggak? Aku mau memaparkan materi tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya akan membawakan atau memaparkan materi tentang bahan-bahan listrik, yaitu sifat bahan. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sifat bahan? Oke, di sini kita akan belajar tentang sifat bahan. Oke, lanjut teman-teman. Di sini sifat bahan ada dua, yaitu sifat mekanik dan sifat termal. Oke, lanjut teman-teman ya. Sifat mekanik dapat diartikan sebagai respon atau perilaku terhadap pembebanan yang diberikan, dapat berupa gaya, torsi, atau gabungan dari keduanya. Oke, lanjut yang kedua, sifat termal. Sifat termal merupakan sifat yang menunjukkan respon material terhadap panas yang diterima suatu bahan atau material. Oke teman-teman, di sini sifat mekanik memiliki dua bentuk deformasi bahan listrik, yaitu satu, deformasi elastisitas dan deformasi plastisitas teman-teman. Oke teman-teman, deformasi elastisitas adalah perubahan bentuk dari bahan yang mampu kembali ke bentuk semula tanpa perpindahan atom yang bersifat permanen. Oke teman-teman, yang kedua adalah deformasi plastis. Deformasi plastis adalah perubahan bentuk permanen akibat adanya perpindahan atom yang bersifat permanen. Oke, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa saja sifat mekanik dari bahan? Oke, ini ada beberapa sifat mekanik dari bahan. Yang pertama, tegangan atau stres. Yang kedua, regangan atau strain. Yang ketiga, kekuatan atau strength. Dan yang keempat, keulatan atau ductility. Oke, yang kelima ada persentase pengurangan atau reduction. Yang terakhir atau yang keenam ada ketangguhan atau toggle. Oke, kita lanjut ke penjelasannya teman-teman. Oke, di sini yang pertama ada tegangan atau stres. Gaya yang bekerja pada bahan atau material persatuan luas. Yang kedua, regangan atau strain, besarnya perubahan bentuk deformasi dari suatu bahan atau material persatuan panjang akibat gaya yang diterimanya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada kekuatan atau strength, besarnya gaya yang dibutuhkan agar dapat merusak atau mematahkan suatu bahan. Yang keempat ada keulatan atau ductility, besarnya deformasi plastik yang dapat dilakukan pada bahan atau material sampai terjadi perpatahan atau kemampuan material untuk merenggang secara luas sebelum putus. Oke teman-teman, yang kelima ada persentase pengurangan atau reduction. Persen perpanjangan sama dengan IF dikurang I0 per I0 dikali 100%. IF yaitu panjang final dan I0 adalah panjang sebenarnya. Ada yang keenam terakhir, ketangguhan atau toggle, besarnya energi yang dibutuhkan untuk mematahkan atau memutuskan suatu bahan atau material. Oke, lanjut. Di sini ada penjelasan tentang sifat mekanik dari bahan. Suatu bahan yang ulet dengan kekuatan yang sama dengan bahan yang rapuh memerlukan energi yang lebih besar sampai terjadi perpatahan atau mempunyai ketangguhan yang lebih baik.
Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada sifat atau karakteristik termal. Ada 3 ya teman-teman, yaitu 1. Muai panas, yang kedua muai volume, dan yang ketiga daya hantar energi. Oke, di sini ada muai panas. Muai panas adalah pemuaian yang biasanya dialami oleh bahan yang dipanaskan sehingga ada peningkatan getaran atom-atom. Pemuaian dapat mengakibatkan pertambahan panjang delta L atau L sebanding dengan naiknya delta T. Secara umum alpha L atau koefisien muai linier naik sedikit dengan naiknya suhu. Delta L atau L sama dengan delta T alpha L. Oke, di sini juga ada muai volume, yaitu pemuaian bahan selain mengalami perubahan panjang juga mengalami perubahan volume delta V atau V yang sebanding dengan kenaikan suhu delta T dengan rumus delta L atau L sama dengan delta T dikali alfa V. Oke, di sini juga ada daya hantar panas yang merupakan perambatan panas melalui benda padat yang biasanya terjadi karena konduksi. Q sama dengan K T2 dikurangi T1 per Q2 dikurangi Q1. Koefisien daya hantar panas K adalah konstanta yang menghubungkan aliran panas Q dengan gradien suhu. Koefisien daya hantar panas tergantung kepada suhu akan tetapi berbeda dengan koefisien panas. Oke guys, sebenarnya ini materi sudah habis guys, sudah selesai guys. Cuma ada satu yang belum saya paparkan, yang belum saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Apa itu? Mari kita saksikan. Ya, betul. Biodata saya. Oke, di sini saya akan membacakan biodata saya. Yang pertama, nama saya Alfian Nur Firdausi, bisa dipanggil Alfian. Saya dari prodi D4 Teknik Listrik. Saya berasal dari kelas 2022B dan saya ber-NIM 2209138705. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sifat bahan. Terima kasih. Assalamualaikum.